lihat makanan kita kalau yang bilang iya aku takut makan gaji, ini gaji ini seperti ini karena ini dibilangnya apa? Banyak lemak dan kolesterolnya kan? Enggak? Ini yang menakutkan kita. Ini menakutkan kita tuh makan apa? Berarti makan ini. Aku makannya maunya rendah lemak aja. Aku takut. Kenapa? Aku takut ini beban. Bayangkan kolesterolnya nanti kalau jadi padat seperti ini di pembuluh darah seperti apa nanti? Itu kan ketakutan orang awam kan? Ya kan? Oke, next slide mas. Tadi gaji kita lihat di makanan. Sekarang mau lihat gak? Lemak kita disimpan di mana sih? Gaji kita sendiri. Ini kan? Ini cut dari manusia. Kalau lihat ternyata disimpannya di bawah kulit. Ini lemak kita. Kenapa aku bilang lemak kita itu tangki bensin kita itu ada di pipi, perut, paha dan sebagainya. Kalau obesitas sudah jelas dominasinya di sini, di serokannya. Lihat nih, kalau dilihat ini di balik kulit bukan? Persis di balik kulit bukan? Jadi kalau mau tahu di mana lokasi lemak kita, kalau dicubit kulitnya, kulit pojok dicubit, kulit pertahanan dicubit, kira-kira tebel kan? Tebelnya itu karena apa? Lapisan lemak bukan? Inilah lokasi lapisan lemak kita. Jadi kalau ada macan menerkam kita, gitu dan ini, gambarnya takut kolesterol. Takut gak macannya? Jatuh. Kalau kita makan sapi, kita takut. Tapi macan makan sapi atau makan kita, takut gak sama lapisan ini? Enggak. Dan orang-orang yang obesitas seperti ini, mungkin dia low fat, tapi kok tetap ada fatnya di balik kulit? Ayo, benar nggak? Udah low fat, tapi saya masih gemuk juga. Saya udah ngindari lemak yang sebelum KF, karena kan dia macam-macam tapi masih gemuk juga. Udah low fat, ngindari lemak, tapi kok kursi susah ya? Padahal saya nggak makan daging-dagingan dalam makan, tapi kok saya masih gemuk juga ya? Benar nggak? Nah, inilah paradigmanya. Aku coba sederhanakan, walaupun nggak bisa sederhana banget karena kita membahas fisiologi. Ya doakan semoga aku bisa menyederhanakannya. Next, mas. Sebetulnya ditakuti dari kolesterol itu apa sih? Kan tadi aku udah bilang di awal. Bayangannya kalau aku tinggi kolesterol, aku takutnya nyumbat di pembuluh darah. Karena dia ngebayanginnya seperti dia piring berlemak. Banyak kolesterolnya dibersihin, lama-lama piringnya itu selalu membuat akumulasi lemak di pipa wastafel. Akhirnya lemak menyumbat itu membuat air susah turun, itu beban. Bayangkan dia kalau di darah dia banyak kolesterol, setelah dites, nanti kalau nyumbat seperti di pipa wastafel gimana ya? Itu udah sih. Berat kolesterol 300, 400 itu bayanginnya waduh nyumbat gak ya di pembuluh darah saya? Penyumbatan itu patologinya ialah arteriosklerosis namanya. Arteriosklerosis ya. Ini pembuluh darah kita yang normal. Lapisan ini ada lapisan yang putih ini seperti intima, ya. Kalau terjadi penyumbatan, kan darah lewat tengah sini, ya kan? Darah lewat sini kan? Ini kan lapisan pembuluh darah. Ini ada lapisan intima. Kalau ada kolesterol yang dibilang penyumbat, itu terjadinya bukan seperti di permukaannya pipa wastafel, tapi di dalamnya plak di dalamnya. Jadi ini di balik intima nih, ini progression yang lihat nih. Terkumpulnya di balik intima, ini normal, gak ada plak. Somehow kolesterolnya bisa masuk ke bawahnya, dan menimbulkan gundukan. Akhirnya gundukan ini yang lama-lama mempersempit jalur pembuluh darah. Jalur pembuluh darah ke jantung khususnya, ya kan? Jadi pertanyaannya ialah kolesterol di darah kalau tinggi, apakah mewakili yang ada di balik pembuluh darah? Enggak dong. Kalau kolesterolnya bersembunyi di sini, darah yang lewat ini mengandung kolesterol, kebaca nggak di alam? Kebaca nggak di alam? Alat kan membaca yang di darah kan? Kandungan darah yang mengalir tengah sini kolesterolnya. Yang kita takutkan ialah yang nggak terlihat di darah, yang sudah bersembunyi di balik pembuluh darah. Mundur satu slide mas.
udah selesai. Kalau kolesterol yang tersimpan di bawah kulit ini kelihatan nggak di darah? Enggak. Benar kan? Tersimpan di sini kan nggak ada di darah, mereka tersimpannya di pundak. Next masuk. Atau di pembuluh darah ini tersimpannya kan di balik pembuluh darah. Apakah kolesterol di darah itu mewakili kondisi tertentu? Gak bisa kelihatan. Kolesterol 300, ya di darah lagi ngalir, makanya bisa diambil sampelnya. Tapi kalau saya ada sumbatan, jadi orang bisa aja kolesterolnya normal, tapi yang tersimpan di pipi perut paha di balik ini tadi, dan juga yang menyumbat di pembuluh darah banyak, nggak terlihat kan di darah. Nah, jadi jangan deg-degan dulu lihat kolesterol tinggi di darah. Yang di darah itu yang nggak nyumbat. Yang nyumbat itu kalau yang sudah di balik pembuluh darah. Pertanyaannya bagaimana kolesterol itu bisa masuk ke sini? Apa penyebabnya? Betul nggak? Kolesterol 300, 400, 500 bisa menimbulkan sumbatan nggak ya? Kan pertanyaan itu kan bisa atau enggaknya nanti dulu kita pelajari dulu homeostasis kolesterol sebenarnya. Next Mas Budi. Tadi kan gaji di makanan yang kita takutin, makanya takut makan gaji, takut makan lemak dan kolesterol yang terkandung di gaji tersebut, betul nggak? Oke. Ini proses penyerapan yang kita makan. Ada lipase. Nah, sebetulnya di lidah kita pun sama seperti karbohidrat kan ada amilas, sudah mulai di lidah. Di lidah pun juga ada lipase. Lipase itu enzim untuk potong lipid, lemak. Tapi dia terbatas untuk mendigest, memecah yang lemak, rantai lemak yang short atau medium aja. Yang long chain, yang rantai panjang nggak bisa dicerna di lidah. Sama juga di gastrik juga ada lipas, tapi terbatas untuk short dan medium chain. Ya. Tapi lemak atau gaji itu rata-rata long chain, rantainya panjang. Nah, pada saat dia masuk nih ke pencernaan, akhirnya keluar ke alveolar sphincter, baru dari lambung masuk ke usus halus, ya udah mulai masuk nih. Lemak ini tidak bisa diserap ke tubuh kalau nggak dibantu oleh bile, empedu, asam empedu, bile acid. Bile acid itu, bile acid dan kolesterol merupakan bentuk bile. Bile itu dibutuhkan untuk mengemulsikan lemak supaya bisa diserap oleh tubuh. Bile acid ini tersimpan sementara di kantong pedu, gallbladder, kantong pedu. Tapi jalur sekresinya bile acid ini dari liver. Nah, lipasnya yang untuk memotong long chain tadi disekresikan dari pankreas. Ya. Nah, disinilah terbentuk Michel, pembentukan Michelnya. Michel itu ialah kombinasi antara asam pedu tadi dengan lemak agar dia mudah dipotong lipas, ya, sifat lipasnya. Next Mas Budi. Nah ini aku bilang tadi, liver dan kantong pedu, ya, liver dan kantong pedu itu dia yang mensekresikan asam pedu, dibutuhkan untuk mencerna lemak, ya. Di lemak itu sendiri, lemak itu sebetulnya disebutnya bahasa kimianya triglycerid. Jadi kalau di pipi perut paha, kalau kita kan biasanya tahu triglycerid kalau dari darah. Sebetulnya lemak dalam bentuk apapun yang kita makan itu namanya triglycerid. Bahasa kimia sebetulnya yang resminya triacylglycerol, tapi disingkat triglycerid. Ya, triglycerid itu merupakan suatu rantai lemak di mana di sini ada gliserol, di sini rantai fatty acidnya. Semakin panjang rantai fatty acidnya disebutnya long chain. Semakin menengah medium chain, semakin pendek short chain. Jadi short, medium, long itu mewakili fatty acid yang ada di sini. Kalau pengikatnya, kenapa dibilang tri? Karena diikatnya 3 fatty acid ini berbagai jenis panjang pendek rantainya diikat oleh rantai gliserol. Itulah disebut namanya triglycerid, triacylglycerol. 3 ikatan fatty acid, ikatan asil fatty acid yang diikat oleh gliserol. Ya, nah triglycerid ini ya dalam kayak aku bilang tadi, triglycerid dan kolesterol itu ikan diikat oleh
Michel dulu. Ini Michel ini dibentuk oleh kombinasi dari liver dan atau empedu, cadangan asam empedu dikeluarkan untuk mengikat trigliserid dan kolesterol jadi Michel, sehingga ini baru bisa, ini kan masih di intestinal mat, ini di luar usus, sehingga Michel ini bisa mudah karena kalau dalam bentuk Michel sifatnya udah sebagai deterjen, membuat lemak yang tadi sifatnya tidak bisa bercampur air hidrofobik jadi hidrofilik dengan Michel ini, sehingga dia mudah diserap oleh usus di brush border ini. Untuk memecahnya ini, trigliserid tadi ini dipecah menjadi monogliserid, ya, free fatty acid. Monogliserid itu ialah pada saat ini dipotong oleh lipas, tidak tiga-tiganya terlepas, masih ada satu rantai yang nempel dengan gliserol, makanya disebutnya namanya monogliserol, monoasilgliserol, atau monogliserid. Nah, yang dua lagi dia terlepas total, makanya disebutnya namanya free fatty acid, lemak yang lepas bebas. Free fatty acid ini panjangnya beda-beda. Yang panjang long chain fatty acid, menengah medium chain fatty acid. Medium chain itu kalau ingat di VCO, medium chain triglyceride, nah itu lebih banyak rantai yang medium. Dan juga ada yang short chain fatty acid, rantai yang pendek. Medium dan short chain itu kalau udah diserap oleh usus, ya. Kalau yang medium dan short, menengah dan pendek, itu penyerapannya bisa langsung ke arah liver, portal vein. Portal vein itu namanya hepatic portal. Portal vein itu artinya ke arah liver. Jadi lemak yang bisa langsung dikirim ke arah liver. Ini aku nggak menjelaskan pencernaan makronutrisi lain, aku jelaskan singkat aja. Kalau kita makan karbohidrat, hasilnya apa? Glukosa lewat portal vein penyerapannya. Kalau kita makan protein, hasilnya apa? Asam amino asid. Dia masuknya di dalam portal vein. Kalau kita makan lemak, hasilnya apa? Monogliserid, bukan gliserol. Monogliserol, tidak ada gliserol dihasilkan di penyerapan lemak. Monogliserol, jadi gliserol yang bisa dikatakan fatty acid dan free fatty acid. Nah, free fatty acid ini normalnya kalau aku sering ngajarin bukan lewat jalur limfatik. Ya, lewat jalur limfatik. Itu untuk yang rantainya panjang. Tapi kalau ternyata di lemak tersebut ada yang rantainya pendek atau medium, itu sama masuknya langsung ke liver. Makanya di VCO kan banyak mediumnya kan. Maka VCO itu memberikan rantai medium yang bisa langsung ke liver, sehingga bisa langsung diutilisasi jadi ke ton. Nah, fungsinya itu. Jadi kenapa VCO digunakan untuk membantu diamadaptasi? Karena membantu liver membuat keton lebih cepat. Sebetulnya liver sendiri membuat keton juga bisa dari pipi perut paha, lemak yang dilepas masuk ke liver. Tapi rata-rata yang terlepas dari pipi perut paha kita itu yang long chain. Kalau yang medium itu yang dari makanan, itu lebih cepat ke livernya, itu menjadi keton juga. Ujungnya fatty acidnya dioksidasi juga menjadi keton. Tapi kebanyakan lemak itu long chain, ya. Kebanyakan lemak yang kita temukan di daging, bahkan di ikan sekalipun, lemak yang di ikan kayak minyak ikan, itu semua kebanyakan long chain. Makanya dominannya penyerapan lemak. Jadi sebetulnya kalau di alam ini lemak itu yang di alam kebanyakan long chain. Kenapa VCO bisa banyak medium chain-nya? Karena itu melalui proses. Nanti maksudnya. Short chain dan medium chain sebetulnya tidak dominan di berbagai jenis lemak. Tapi kalau ada satu produk yang tinggi MCT-nya atau short chain-nya, artinya dia sudah melalui proses. Kalau realnya kita makan minyak apapun, makan lemak apapun, kebanyakan pasti long chain. Ya, itu sebabnya umumnya lemak selalu dibilang penyerapannya lewat limfatik. Kenapa? Karena long chain ini sifatnya sangat hidrofobik, takut dengan air, tidak dissolve dengan air. Kolesterol juga, kolesterol tidak dissolve dengan air, benar nggak? Pernah nyobain kan lemak sama minyak atau minyak dicampur ke air, nyampur nggak? Ya. Kalau glukosa nyampur kan? Ya. Protein nyampur nggak? Susu protein? Enggak. Tapi lemak nggak? Bisa kan? Nyampur. Nah, itu dia. Jadi lemak itu untuk sampai ke darah nggak bisa.
nyebrang sendiri. Jadi jangan bayangin kolesterol darah nanti nyumbat di mata. Gak bisa kemana-mana, jadi dia harus dibawa oleh protein kok. Dibawa oleh lipoprotein agar dia bisa soluble. Kalau dia sumber berenang sendiri di darah kita kan dominannya air, malah bisa nyampur. Makanya distribusi lemak maupun kolesterol di darah kita selalu ada di dalam partikel yang disebut namanya lipoprotein. Kalau yang dari pencernaan, jadi lemak yang berasal dari makanan kita, digestion, lipoproteinnya namanya selomikron. Ya, ini lipoproteinnya dibentuk oleh enterosit, sel-sel di usus, sehingga trigliserid terkandung di dalamnya bersama kolesterol. Ya, jadi walaupun masuknya lemak trigliserid tadi harus dipecah dulu pada saat untuk bisa menyeberang ini harus dipecah jadi yang terakhir monogliserid, satu ikatan yang masih terikat dengan gliserol, tidak terlepas tuntas, dan dua free fatty acid. Tapi kalau mau dikemas lagi di lipoprotein ini harus diikat lagi dengan enzim-enzim seperti monoasid gliserol, MGAT, DGAT, sampai menghasilkan trigliserid lagi. Ya, sampai menghasilkan trigliserid lagi baru bisa dibawa lagi di dalam partikel ini. Baru kalau dari kemas di dalam enterosit ini menjadi selomikron yang isinya kolesterol dan trigliserid. Lemak itu kalau ngomong lemak berarti kolesterol dan trigliserid. Lipid itu kolesterol dan trigliserid. Sebetulnya juga ada dari fosfolipid, kita abaikan satu dulu. Ya, jadi trigliserid, long chain fatty acid dan kolesterol itu baru dikirimnya yang long chain ya, itu dikirimnya lewat lymph node, jalur limfatik. Jadi, wah, makan lemak kebanyakan nanti liverku fatty liver, ya kan dulu. Lemak itu gak langsung ke liver, yang langsung ke liver justru malah glukosa, asam amino. Liver pakai duluan sebelum dilepas ke sirkulasi darah, dipakai yang lain. Tapi kalau lemak kebalikan, liver itu yang terakhir. Karena apa? Kalau lewat jalur limfatik pengirimannya yang khusus, next mas. Ya, ini aku kembali sedikit ya. Inilah cara mengirimkan lemak agar bisa soluble di darah cairan. Yang hidrofobik, yang takut dengan air, yang nggak bisa larut dengan air, core-nya itu terisi oleh trigliserid dan kolesterol ester. Jadi yang di dalam itu ya, yang hidrofobik tentang air itu trigliserid dan kolesterol ester. Kolesterol ester artinya kolesterol yang sudah diesterifikasi dengan fatty acid. Dia ngumpetnya di dalam. Sedangkan lapisan luarnya itu yang hidrofilik, suka dengan air. Nah, jadi lapisan luar ini yang bisa berenang di darah, membawa yang tidak bisa larut dengan air di dalamnya. Ngerti nggak maksudnya? Oke? Nah, inilah partikel yang seperti lipoprotein, selomikron, VLDL, IDL, LDL, HDL, benar kan? Pernah dengar kan? Itulah distribusi lipoprotein. Tapi lipoprotein itu komposisinya sama seperti ini. Jadi contohnya kalau selomikron, yang membedakan partikel selomikron dengan LDL apa sih? Atau dengan VLDL apa sih? Atau dengan HDL apa sih? Partikelnya sama. Yang membedakan ialah apolipoproteinnya. Ini apolipoproteinnya yang mengikat. Kalau dari selomikron, apolipoprotein yang identik, yang buat mengidentifikasi namanya ApoB48. Kalau saya hafalin ya. Terus banyak lagi sih. Apo lain di sininya nilai tempel, apo A1-nya juga ada, apo A2, terus kalau nggak salah apo A4, A5, kalau ingat C2, C3, macam-macam sampai apo E juga ada. Tapi yang mengidentifikasikan dia sebagai selomikron, artinya lipoprotein yang dibuat oleh khusus untuk membawa lemak dari makanan. Lemak itu artinya kolesterol dan fatty acid, trigliserid, itu ApoB48. Ya, nanti kalau udah liver yang ngirim kembali lemaknya dengan partikel yang dia buat sendiri, lipoproteinnya, namanya VLDL, itu baru namanya ApoB100. Di pencernaan sama-sama ApoB,
Kalau yang di darah sama-sama A B partikelnya, tapi kalau yang B48 itu yang dari pencernaan sel mikron, kalau yang B100 atau B100 itu yang dari liver. Ya, nggak perlu dihafal, tapi buat bayangan aja. Next, please. Ini enterosit yang aku bilang tadi, sel di pencernaan. Ini intestinal lumen, bagian terluar pencernaan. Pencernaan itu kayak selang juga lapisan terluarnya, lumennya. Jadi tadi kan fatty acid dan tidak fatty acid yang terpecah dari triglycerid kan macam-macam. Ada yang long, medium, dan short, betul kan? Fatty acid ini dikemas kembali menjadi triglycerid sebelum masuk ke dalam sel mikron, betul kan? Dia nggak bisa free, harus dalam triglycerid lagi. Walaupun kan di luar sini tadi triglycerid dipecahin pas menjadi free fatty acid dan monoglycerol, dikombin lagi jadi triglycerid untuk dikirim pulang lewat ApoB48. Kolesterol masuk melalui sterol transporter namanya. Kalau ini passive diffusion ya, pasif. Kalau ini sterol transporter, ini aku lupa namanya, Niemann-Pick. Aku nggak pernah ngapalin orangnya tapi tahu lah. Niemann-Pick sekian gitu lah. Niemann-Pick kalau nggak salah nama depan NP-nya ini, karena dia penemunya untuk transporter kolesterol. Jadi kolesterol ini masuknya ini dia free kolesterol, free, gak ada esterifikasi. Tapi kalau mau dibawa oleh sel mikron, dia harus diesterifikasi lagi, diester lagi, ikat lagi. Diesternya ini dengan enzim ACAT. Ya. ACAT ini enzim yang mentransferkan fatty acid moiety-nya dari fatty acid yang tadi masuk ke sini untuk mengikat ke kolesterol, jadi kolesterol ester. Belajar enzim MTP untuk masuk ke dalam ApoB48 sel mikron. ApoB48 juga dipasangkan jadi penggabungan ApoB48, kolesterol ester, triglycerid menjadi sel mikron, baru lewat jalur limfatik. Tapi sebentar, apakah ini ABC G5 atau G8? ABC-nya ATP binding cassette. Saya paling ATP binding cassette tipe G5 maupun tipe G8. Fungsinya apa sih? Fungsinya dia untuk mentransportasikan kembali kolesterol keluar kembali. Lah, gimana? Kolesterol dimasukin tapi keluarin lagi? Itu lagi ya. Kolesterol makanan yang kita takutin sama ini ternyata tidak bisa mempengaruhi banyak ke kolesterol di darah. Tadi ingat nggak? Pertama kali lemak kita cerna butuh diemulsikan oleh asam empedu nggak? Membentuk michel nggak? Asam empedu itu atau bile yang digunakan untuk bikin michel tadi itu sudah mengandung kolesterol. Asam empedu itu mengandung kolesterol dan bile acid untuk bikin deterjennya itu. Kolesterol yang terkandung di asam empedu tadi itu yang diserap kembali lebih banyak dibanding lemak yang di makanan. Justru kolesterol yang banyak terserap yang membuat ApoB ini justru yang berasal dari asam empedu. Sedangkan kolesterol dari makanan itu gak banyak. Kolesterol dari asam empedu sendiri itu bisa terserap sekitar 800 sampai 1200 mg per hari. Sedangkan kolesterol dari makanan cuma sekitar 300 sampai 500 mg aja per hari. Kalaupun masuk. Kebanyakan kolesterol dari makanan dibalikin keluar, akhirnya di bypass ke feses. Tidak banyak menyebabkan keseimbangan kolesterol di darah. Karena tubuh sudah menjaga keseimbangan kolesterolnya agar tidak tergantung oleh dietary kolesterol. Dietary itu dari dietnya, ya. Hanya cuma 300-500 mg yang bisa diserap di makanan sehari. Dan kalau plant sterol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu lebih susah diserap. Kenapa? Karena ACAT ini fungsinya untuk mengubah kolesterol free menjadi ester supaya jadi sel mikron. Ini kalau sama plant sterol yang dari tanaman, sterol dari tanaman, itu sifatnya
tidak efektif, tidak seefisien dari hewani. Jadi kolesterol itu kebanyakan juga nggak bisa masuk ke tubuh kita, karena dia nggak bisa diesterifikasi. Akhirnya bentuknya masih free kolesterol terus, akhirnya dibuang kembali ke untuk turun ke usus besar, ke feses. Ya, itu. Udah mulai kan belum ternyata kolesterol di makanan yang kita makan gajinya sapi nggak begitu berpengaruh ke keseimbangan kolesterol saya. Tapi kok kolesterol saya 400-500 ya? Padahal sih kalau dia makan lemak misalnya, kok tetap dari 200 ya? Ya karena keseimbangannya udah dibuat sendiri, tidak banyak mengenai makanan. Dari sini udah paham ya? Soalnya nanti makin detail fisiologi, makin kompleks. Sebelum aku jalan ke depan udah mulai paham belum? Dikit mas, dikit. Jangan gini, untuk supaya memudahkan pemahaman kita ke depan, jangan stres lihat vocabulary. Jangan itu apa, aku belum pelajaran, aku belum dengar itu apa, kolesterol ester baru dengar. Bayangkan aja ini suatu nama, tapi tahu bayangannya sebagai kolesterol dari makanan. Ya udah, aku hanya menjelaskan detailnya aja, tapi jangan terjebak pusing dengan vocab. Tidak ada yang nyuruh ngafalin. Abis ini kalian gak ujian, ya kan? Gak ujian. Kalau bagian para di dunia medis, di kedokteran, tidak untuk lulusan. Jadi jangan menghafal lagi seperti dulu. Memahami lebih penting dibanding menghafal. Jangan sampai kita menghafal sesuatu vocab dari fisiologi, ini cuma ujian selesai. Diulang lagi, karena dari fungsinya apa yang penting tahu aja kalau jawab. Jangan, kita lebih baik ke hafal vocab, kita ngerti apa terjadi, bisa membayangkan. Itu kuncinya belajar. Aku dulu belajar seperti itu, gak menghafal, gak ada yang begitu, ya kan? Tapi ngerti dulu prosesnya, ya, paham ya? Jadi kalau tidak bisa diesterifikasi, dia dibuang lagi. Next mas. Nah dari limfatik tadi, lymph node, ini dia bakal keluarnya di thoracic duct. Jadi gak liver tapi thoracic duct, baru bercampur dengan darah di sirkulasi. Ya, gimana? Udah pas belum? Yang dari wajah tadi pasnya doang. Agak ke tengah dikit mas, dikit. Ya sip, oke. Itu kayaknya kurang tuh. Udah kalah? Ya. Sorry sambil live lagi ya. Itu harus nyetik dulu. Oke, dari lymph tadi keluar dari thoracic duct, silomikronnya. Silomikronnya ini ada tagline yang tadi aponya. Taunya di silomikron karena ada ApoB48-nya, nanti di permukaannya. Ada ApoE-nya, nanti ApoE digunakan untuk pengambilan silomikron kembali ke liver. Ada ApoC2 fungsinya untuk membantu proses pengambilan trigliserid oleh sel-sel di tubuh. Gak usah dihafal, ya, gak usah dihafal. Aku cuma pengen jelasin doang. Tanggung soalnya. LPL ini lipoprotein lipas, fungsinya lipas yang memotong lemak di permukaan pembuluh darah untuk mengirim sel ke, contohnya muscle, otot, butuh lemak kan buat bahan bakar. Jantung pakai lemak juga buat bahan bakar. Adipose tissue, ada tahu adipose tissue itu apa? Jaringan lemak kita yang tadi di bawah kulit yang digambar. Jaringan lemak kita juga menerima fatty acid. Jadi fat triglycerid tadi yang sudah diikat dipecah lagi. Triglyceridnya dipecah oleh lipoprotein lipas yang ada di permukaan udara ini, bahkan menyumbangkan fatty acid long, medium, medium sama short lewat liver dulu ya. Kebanyakan ini yang long chain fatty acid masuk ke dalam sel, tapi udah free, gak ada gliserolnya, untuk dipakai sebagai energi misalnya, energi ATP. Tapi gliserolnya kemana nih mas? Kan kalau triglycerid dipecah jadi free fatty acid, gliserolnya yang nempel kemana? Gliserolnya dibiarkan di darah, nanti dia kembali ke liver. Karena apa? Gliserolnya tadi itu cuma bisa dipakai di liver. Nantinya untuk apa coba? Ada yang tahu gak gliserolnya nanti buat apa? Gliserolnya buat apa tadi yang nempel di lemak? Kok lemak dipakai di seluruh tubuh dulu sebelum sampai ke liver, tapi gliserolnya nggak dipakai sekalian? Gliserolnya buat apa nanti di liver?
berbikin gula. Nah, jadi ternyata ini saya pikir gula itu harus dari makan karbo gula. Enggak, kamu makan lemak yang namanya trigliserid, ternyata salah satu rantainya di lemak itu yang namanya gliserol, bahan bakunya gula di liver. Jadi secara nggak langsung kamu makan lemak, kamu makan bahan baku gula. Kalau kamu makan karbo, kamu makan gula. Langsung gulanya langsung ke liver. Tapi kalau kita makan lemak, gliserolnya yang jadi bahan baku gula. Itu sebabnya kenapa tidak ada karbohidrat esensial. Kenapa? Karena karbohidrat menghasilkan gula. Kalau lemak esensial nggak? Esensial. Protein esensial nggak? Esensial. Maka protein dan lemak itu sudah memberikan bahan baku gula. Jadi gula kita cuma makan ikan telur ayam, nggak makan karbo, gula kita nggak bisa nol. Karena kita menerima gliserol. Setiap limfatik dari jalur limfatik ini salur mikron masuk dan dia ambilin lemaknya, cuma bisa ngambil fatty acidnya doang. Gliserolnya yang free dikirim ke liver. Oke? Nah, akhirnya kalau semua tubuh kita sudah ngambil lemak yang berasal dari makanan, baru liver yang terakhir. Ingat ya, ternyata makan lemak itu justru membuat liver yang terakhir menerima. Kalau kita makan protein dan karbo, menghasilkan asam amino dan glukosa, liver dulu yang dapat sebelum jaringan lain didistribusikan. Tapi kalau kita makan lemak, tubuh dulu yang pakai. Tubuh dulu itu muscle, heart, jantung, dan jaringan lemak. Sisanya setelah mengecil, ini kan mengecil kan trigliseridnya, karena udah diambil di jalan kan trigliseridnya, baru diambil kembali ke liver, sisanya ditelen sama liver melalui LDL reseptor. Mas, kok LDL? Tapi sel mikron. Kok ada nanya gitu sih? Masih kepo ya. Ini LDL reseptor kok bisa ngambil sel mikron? Bisa. Karena dia ada. Jadi LDL reseptor itu mengenali ApoB100. ApoB100 kan identik dengan LDL. Kalau sel mikron dia kan ApoB48. Itu nggak dikenali. Tapi ada ApoE kan. ApoE itu juga ligan itu pasangannya reseptor LDL. Atau juga ada LRP yang bisa menerima sel mikron kembali ke liver. Jadi ternyata kalau lewat jalur limfatik, seluruh tubuh dulu yang dapat, terakhir liver. Jadi dia ngomong, aku banyak makan lemak, aku fatty liver. Karena bayangannya lemaknya liver dulu. Betul apa salah? Itu kan dipikir selama ini kan. Ternyata pencernaannya beda. Lemak, kalau bukan yang diproses seperti visi dan sebagainya, otomatis kan kebanyakan long chain. Apapun sumbernya, mau gaji, mau minyak, terserah long chain. Itu ternyata limfatik dulu, dipakai seluruh tubuh dulu, masalah terakhir baru liver. Berarti kalau makan lemak banyak, yang banyak lemaknya di darah mana? Di sini apa di sini dulu? Sini dulu kan? Sekarang itu baru fisiologi. Jadi ini untuk membuat clear orang tentang apa yang mereka makan. Jadi gak paradigma lama cuma kebayang doang tapi gak tahu fisiologi sebenarnya. Next slide. Nah ini aku bilang tadi, partikel-partikel lipoprotein macam-macam. Ada VLDL, ini buatan liver, VLDL. Tapi sel mikron itu paling besar. Jadi partikel sel mikron yang dibuat pencernaan itu besar partikel lipoproteinnya. Makanya nggak bisa lewat portalnya hepatik. Karena portalnya hepatik itu kecil. Kalau yang jalurnya gede itu limfatik. Makanya sel mikron harus lewat jalur limfatik dulu. Nah nanti kalau liver yang yang ngirim pulang kolesterol dan trigliserid ke darah, liver yang kuat dari liver itu namanya VLDL. Besar tapi nggak sebesar sel mikron. VLDL kalau sudah diambil isinya trigliseridnya oleh tubuh juga lewat lipoprotein kayak tadi, itu menjadi IDL. IDL itu I-nya itu intermediate, udah menengah. Jadi anggapnya bayangannya kayak gini. Bayangannya kayak fatty acid tadi kan ada long, medium, short. Nah ini density-nya yang makin berkurang. Karena kan dia udah nggak padat lagi kan dia di dalamnya kan. Kepadatannya berkurang, jadi dia
dari yang very besar, intermediate sampai low. Jadi LDL itu sebenarnya low, udah, ya. LDL ini yang kalian takutin, betul nggak? Menganggap LDL itu kalau banyak, ini penyebab ketumbatan nih, gitu kan. Dan kebanyakan medis, jujur, kebanyakan nakes melihat LDL langsung spesifik resiko arteriosklerosis meningkat. Udah dipukul rata LDL-nya. Padahal LDL itu juga ada dua jenis. LDL yang beresiko, yang lebih berkorelasi. Terus sebetulnya LDL apapun tidak langsung menyebabkan arteriosklerosis. Nanti aku jelaskan penyebabnya. Tapi korelasi yang paling tinggi antara terjadinya insiden arteriosklerosis dengan jenis partikel LDL ya kalau LDL-nya berbentuk small, barulah dia pro arteriogenik, baru pro mendukung kejadian arteriogenik, bukan penyebab arteriogenis, bukan penyebab arteriogenesisnya. Arteriogenesisnya akhirnya proses di mana kolesterol diambil ke dalam darah sehingga menyumbat arteriogenesisnya. Dia baru pro insidennya sering terjadi kalau dia small dose, tapi bukan penyebabnya ya. Jadi LDL itu tidak menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Tidak, fungsi utama LDL itu ialah mendistribusikan kolesterol ke tubuh bagi siapa yang mau pakai. Aku nggak tahu tadi belum sempat nonton yang Mas Azharul cerita, tapi LDL itu dipakai juga, mungkin Mas Azharul udah cerita, dipakai juga oleh ovari, testes, adrenal. Itu kan bantu apa? Buat testosteron, ya kan? Mau nggak testosteronnya tinggi? Mau dong kan berotot kita, ya kan? Untuk pria, nah, wanita untuk bikin estrogen, progesteron, betul nggak? Untuk respon kita kalau lagi stres, adrenal kita bikin kortisol, ya kan? Adrenal kita pakainya apa? Kolesterol tentunya. Itu mungkin sudah dijelaskan sama Mas Azharul, namanya steroidogenesis. Pembentukan hormon steroid menggunakan kolesterol. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari LDL. Kalau dari LDL, aku nggak punya LDL, aku nggak punya LDL sekalian. Kalau LDL itu udah jelas sekalian nggak punya. Jadi kalian nggak bisa bikin testosteron, nggak bisa bikin estrogen, nggak bisa bikin progesteron. Oh, nah, mau punya LDL kan? Baik Ada kan? fungsinya kan ternyata. Karena dia distributornya kolesterol. Tapi small dose ini insiden dengan kejadian arteriogenesis atau arteriosklerosis itu lebih berkaitan, bukan LDL sekarang. Karena LDL yang large gak ada masalah tuh. Kenapa? Karena small dose LDL sifatnya mudah teroksidasi. Kalau small dose LDL itu mudah teroksidasi, namanya oxidized LDL, artinya dia bisa membuat sel imun kita yang namanya makrofag itu tertarik untuk men-scavenge. Kalau makrofag banyak tertarik, kalau banyak small dose LDL, berarti banyak makrofag yang tertarik untuk men-scavenge. Makrofag ini yang banyak kolesterolnya bisa menjadi foam cell. Foam cell itulah yang ada di balik pembuluh darah. Aku sebelum belum sampai jelas ke sana, tapi kejadiannya orang terjadi ada kolesterol di balik pembuluh darah, ternyata itu yang bawa namanya makrofag, sel imun. Kolesterolnya nggak bisa sendiri dibawa oleh makrofag. Dan insidennya lebih banyak terjadi kenapa? Karena makrofag lebih tertarik kepada partikel yang rusak. Karena fungsi makrofag memang ialah scavenging, membersihkan apa yang rusak itu. Sel-sel yang mati dibersihkan oleh makrofag, scavenging. Partikel yang teroksidasi seperti namanya LDL teroksidasi dimakan oleh makrofag untuk dibersihkan. Tapi kalau kebanyakan dia jadi foam cell. Itulah kenapa insidennya sering terjadi. Tapi nggak sesimpel itu kejadian arteriosklerosis. Nanti ya itu di chapter terakhir dari presentasi. Aku jelasin dulu kesimpulannya. Dan yang pasti HDL. HDL disebutnya anti arteriogenik, baru anti. Ya, ini baru pro, yang small ini anti. Artinya kenapa dia anti arteriogenik? Karena sifatnya HDL ialah apa?
dia menarik kolesterol dari sini. Kolesterol di pipi perut paha kita yang tersimpan dalam sel lemak kita bisa ditarik oleh HDL. Makrofag tadi yang menciptakan yang bisa menjadi sumbatan di pembuluh darah, aterosklerosis, yang jadi foam cell, bisa ditarik keluar oleh HDL. Diminta kolesterolnya sendiri beri itu keluar. Nanti aku jelaskan kenapa, gimana caranya meningkatkan sisi protektif. Kan kita kan pengennya tidak mau mengalami sumbatan kan. Berarti sisi protektif kita yang melindungi kita dari ekses kolesterol di seluruh tubuh termasuk di pembuluh darah adalah kemampuan mengambil kembali. Semakin banyak partikel ini, makin pro ke anti-atherogenesis, anti-atherosklerosis. Karena dia sifatnya mencegah akumulasi kolesterol lebih di seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah. Jadi kalau mau terlindung dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh aterosklerosis, parameternya jelas adalah HDL. Kalau HDL rendah, aman tuh. Ya, oke, next one please. Nah, ini aku bilang tadi, ya. Ini kan tadi kan salah satu sel mikron tadi kan bawa lemak kan, oke? Nah, tapi cara adiposit, ini adiposit ya, sel-sel lemak di perut paha kita untuk menyimpan lemak itu cara seperti ini. Fatty acid yang dibawa oleh sel mikron contohnya maupun VLDL contohnya, kalau sel mikron dari pencernaan ya, itu setelah dipotong oleh LPL memberikan free fatty acid yang glycerol dikirim ke liver, free fatty acid yang masuk ini kalau mau disimpan di sel lemak, di lipid dropletnya, mau disimpan itu juga nggak bisa free, harus diikat lagi jadi triglycerid. Jadi karena udah bilang kalau kita makan lemak sapi itu namanya apa? Triglycerid bukan? Iya, karena sudah di sel lemaknya sapi. Kalau kita dimakan macan makan sel lemak kita, macan makan triglycerid kita enggak? Terus proses pencernaan yang masuk ke dalam perut macan pakai asam pedu sama nggak kayak kita? Sama. Berarti kan kalau kita mau menyimpan lemak harus sama seperti sapi menyimpan lemak, ya kan? Artinya kita juga nggak boleh free fatty acid, kita harus triglycerid juga. Mas, bukan tadi Mas bilang ini gara-gara banyak apa yang segini? Karena ada buat kalian masih bilang Mas, bukannya Mas bilang tadi triglycerid dan lipoprotein itu kalau dipecah nggak bisa diambil sel lemak ya? Oh, aku lagi begini kok. Emangnya nanya. Triglycerid yang dipecah tadi jadi fermentasi kan gliserol dilepas Mas. Gliserol tadi baik liver. Tapi Mas bilang lagi kalau mau disimpan dalam triglycerid lagi, lah gliserolnya iya Mas. Dari mana? Mesti bikin gliserol baru dong. Iya. Caranya glukos. Makanya untuk menyimpan lemak di tubuh kita butuh glukosa dan insulin agar tempat yang ambil glukosa ini bisa masuk menghasilkan gliserol 3-fosfat. Jadi kalau triglycerid tadi yang dilepas di sini jadi free fatty acid dan gliserol tanpa fosfat. Karena kan fosfatnya dari potong tadi. Free gliserolnya ke liver, nanti jadi gula. Tapi untuk menyimpan lemak di sel lemak butuh insulin sehingga glukos masuk bisa menjadi gliserol 3-fosfat. Lihat ada 3 fosfatnya. Kenapa ada gliserol yang harus bikin gliserol dengan 3 fosfat? Kan triglycerid kan rangkaian 3 fatty acid. Itu ada dari awal. 3 fatty acid panjangnya seberapa pun terserah nempel di gliserol, betul nggak? Nempel ini kan butuh ikatan fosfat, ikatan asil yang menggunakan fosfat awalnya. Makanya harus bikin gliserol yang siap menerima 3 fatty acid. Harus bikin dulu supaya nanti jadi triglycerid lagi setelah ketempel-tempel fatty acid yang datang dari sini. Jadi untuk menyimpan lemak di perut paha kita butuh insulin, butuh glukosa. Masa nggak pernah makan lemak kok tapi masih gemuk terus ya? Kamu makan ini enggak? Iya, kan rendah lemak mas, terus makan
apalagi kalau makan karbo. Jadi justru karbo lah trigger utama sel lemak menyimpan lemak. Insulin adalah trigger utama lemak untuk disimpan di sel lemak di bibir perut paha. Lemaknya sendiri percuma kalau lemak ini, free fatty acid ini yang beredar, percuma, gak bakal bisa disimpan di tubuh kalau insulinnya gak cukup untuk membuat gliserol 3-fosfat, sehingga bisa menyimpan, sehingga sel-sel kita bisa menyimpan trigliserid lagi, sehingga kita bisa membuat gaji. Ya. Saya gak pernah makan gaji mas, tapi kok aku bergaji? Bingung. Iya ya. Saya pikir gaji saya gaji sapi, saya makan gaji sapi yang ada di sini. Fisiologi is not that simple, guys. Oke, guys. Oke, bestie. Bestie sekarang. Sorry nggak update. Oke, butuh gliserol 3-fosfat yang ternyata dari glukos ya. Oke, barulah ini bisa disimpan lemak. Kita bisa menjemuk untuk insulin, untuk glukos, baru lemak tadi bisa disimpan jadi trigliserid dalam sel lemak kita. Next mas. Nah, ini keseimbangannya ya. Ini aku ngomongin feeding ya, karena kita tadi ngomongin makanan, jadi kita ngomongin jangan ngomongin fasting dulu ya, ngomong feeding dulu ya, makanan. Mas Budi nanti kalau aku minta ke sini lagi, Mas Budi ingat ya. Nah, aku ngomongin feeding dulu. Feeding ini menyebabkan insulin naik, jelas dong. Glukos yang menyebabkan insulin naik, ya glukos. Nah glukos ini yang membuat ini yang trigliserid ini ya, ini jangan buat secara keseluruhan, ini nanti mumet, ikutin arah cahayaku, jadi gak mumet ya. Ini kan tadi trigliserid yang dari sel mikron yang di darah, dari VLDL liver atau sel mikron dari pencernaan. Trigliserid ini kalau dari potong LPL free fatty acid-nya masuk ke sel lemak, ya kan? Sisanya gliserol balik ke liver. Di sel lemak ini free fatty acid ini difeed lagi oleh gliserol 3-fosfat yang berasal dari gula. Oke, paham ya? Akhirnya bentuk trigliserid kembali. Paham ya? Akhirnya kita butuh. Kalau kita nggak makan gimana? Kita lagi puasa. Kebalikannya, simpanan trigliserid tadi ini akan dikeluarkan. Caranya, trigliserid yang disimpan tadi di sini dan di sini, ini kayak yin and yang. Kalau aku bilang ini yang slide yin yang itu tadi ini ya, yang berbeda. Jadi trigliserid ini yang disimpan tadi dari pada saat makan tadi. Kalau kita nggak makan, maka otak kita dengan sistem sarafnya, saraf simpatetik akan nembak ke adiposfat kita, ke sel-sel kita tembakin sistem saraf. Sistem saraf ini nembakin transmitternya namanya norepinefrin. Norepinefrin ini akan diterima oleh adrenergic receptor di permukaan sel lemak. Sehingga nggak usah dihafalin pathway-nya, tapi sehingga ini mengaktifkan jalur yang membuat aktivitas hormon sensitif lipas meningkat. Jadi trigliseridnya ini cycle-nya ialah dipotong dulu oleh adipose triglyceride lipas (ATGL) menjadi diasilgliserol. Diasilgliserol yang dipotong oleh HSL menjadi monogliserol. Tapi kalau di sel lemak dipecah tuntas menjadi free glycerol. Ini namanya disebut lipolisis, lipid dilisis, lemak dilisis, dipotong-potongin menghasilkan glycerol dan free fatty acid. Baru ini keluar kembali ke pembuluh darah. Free fatty acid bisa dipakai di otot yang lepas pembuluh darah. Ini yang bawa albumin nanti. Free fatty acid juga bisa dipakai di liver untuk apa? Tenaganya dia dan juga untuk bikin ketogenesis. Jadi lemak yang terlepas dari perut paha kita saat kita puasa lari ke liver dan di otot dipakai sebagai tenaga. Yang lari ke liver jadi keton, ya kan? Jadi untuk menghasilkan keton di liver itu tidak perlu lemak dari makanan kan? Ini puasa loh, nggak makan apa-apa loh. Kalau kita nggak makan dari makanan, kita takut kurang lemak nggak? Siapa di sini yang takut kurang lemak? Aku aja yang di bawah 10% body fatnya nggak takut kurang lemak kok.
apalagi yang masih melimpah lemak di badan. Takut nggak kurang lemak? Takut nggak kurang tenaga? Nah, jadi kalau nggak takut kurang lemak, berarti kita ketosis kita itu tidak untuk makan lemak juga. Pada saat fasting, liver kita tetap buat keton. Asalnya dari lemak yang terlepas saat fasting dari pertahanan kita. Oh iya mas, gliserolnya piye? Yang tadi kelepas juga sama. Gliserolnya juga kembali ke liver. Jadi apa gliserol itu enggak? Gula. Lemak dari makanan, gliserolnya ke liver. Lemak di pipi paha perut yang tadinya kan dari ini kan glukos, jadi bahan baku gliserol kan. Tapi kalau udah di jendela puasa kembali jadi glukos. Caranya gimana kembali jadi glukos? Gliserol ini dikirim kembali ke liver melalui proses gluconeogenesis jadi gula. Oke, sedikit hormonal endokrin. Yang identik dengan jendela makan ialah insulin. Yang identik dengan jendela puasa ialah glukagon. Dua-duanya dihasilkan di pankreas. Hari ini kita akan membahas hormonal. Next. Nah, tadi kan ngomongin masalah lemak. Tadi kan aku hari ini membahas apa? Kolesterol. Kalau kolesterolnya dia mas, sama. Saat jendela puasa tadi, efek dari norepinefrin, ini yang dari saraf atau epinefrin dan glukagon, glukagon dari pankreas, epinefrin dari adrenal. Saat puasa ini memicu pelepasan kolesterol. Kolesterol ingat ya. Kalau pada saat kita, aku tadi lupa jelaskan, saat kita makan kolesterolnya kemana mas? Kolesterol yang dibawa oleh sel mikron, ya. Kalau kolesterol sel mikron itu selalu berakhirnya di liver, tidak diambil dulu sel mikron ya. Berakhirnya di liver. Jadi liver itu menerima sel mikron dari makanan itu isinya sudah berkurang trigliseridnya, banyakkan kolesterol. Lalu liver bisa mengemasnya kembali menjadi VLDL. Nah, kalau udah tinggal LDL, isinya kolesterol doang. Nah, kolesterol ini di jendela makan juga bisa diserap oleh adipositas, oleh sel lemak. Diambil lewat LDL reseptor, masuk, disimpan bareng-bareng di lipid droplet. Jadi di perut paha kita nggak cuma nyimpan lemak trigliserid, tapi juga nyimpan kolesterol kan? Makanya kalau kita lihat gaji tadi, itu trigliserid dan kolesterol kan? Sama. Nah kalau macam makan kita, dan trigliserid dan kolesterol kan? Sama, karena posisinya di gajinya kita. Berarti isinya gaji kita itu kolesterol dan trigliserid. Ini cara menyimpannya. Kolesterol ester, ya, disimpannya juga harus dalam bentuk esterifikasi, bukan free kolesterol. Tapi kalau di jendela puasa di mana aktivitas lipolytic agent, ini sebutnya namanya agen lipolytik, agen-agen yang bisa memicu peningkatan lisis terhadap lipid dipotong-potong, agentnya lipolytik. Jadi kalau mau kurus, agentnya pengennya banyak kan pengennya dilepas dari perut paha, butuh agent ini, lipolytic agent. Exposure terhadap agent ini lebih dari 24 jam. Contohnya kita ketosis. Kalau kita nggak makan karbo dalam 24 jam, akhirnya berikutnya kita puasa, akhirnya kita dominan pakai lemak kan? Artinya ini dominan dibanding insulin. Insulin kebalikannya. Insulin nyimpen lemak, ini mengeluarkan lemak dari badan kita. Exposure setelah 24 jam tidak hanya melepas trigliserid, tapi juga melepas kolesterol. Ya, kolesterolnya yang dalam lipid droplet tadi berubah menjadi free kolesterol lagi, siap untuk dikeluarkan dari sel lemak. Tapi keluar dari sel lemak gimana? Lewat HDL. Next please. Nah, ini lipid droplet, ini gaji. Gaji itu sebetulnya droplet kantong lemak. Di dalam sel lemak itu ada lipid droplet.
Sebetulnya semua sel itu kita punya lipid droplet, tapi nggak sebanyak sel lemak. Liver kita punya lipid droplet, jantung kita punya lipid droplet, otot kita punya lipid droplet, tapi sedikit tidak terdedikasi untuk menyimpan banyak lemak. Kalau liver yang lipid dropletnya kecil jadi gede, artinya kita mengalami apa? Fatty liver. Kenapa kok di masyarakat fatty liver? Karena ini suatu keanehan. Kenapa lemak malah melihat liver bukan di perut paha? Makanya jadi patogenesis penyakit, betul nggak? Kalau lemaknya numpuknya di perut sama pipi, kok nggak ada yang ngomongin patogenesis? Enggak, dia gendut selesai. Karena memang sel-sel lemak kita terdedikasi untuk menyimpan lemak. Makanya lipid droplet paling besar ukurannya di sel lemak, bukan di sel liver, bukan di sel jantung. Amit-amit jangan di pankreas, amit-amit jangan di ginjal, benar kan? Walaupun mereka semua punya lipid droplet untuk penyimpanan lemak sementara, tapi jangan dikumpulin di sana dong, betul nggak? Maunya biarin deh gemuk, asal jangan di liver gemuknya, jangan di jantung gemuknya, gemuknya di perut, pipi perut paha aja lebih aman. Ya, walaupun nantinya nggak aman, benar nggak? Jadi lipid droplet ini komposisinya seperti ini. Kalau nggak pernah membayangin, tadi cuma tahunya gaji, nggak cuma kayak kuning. Ini kita lihat secara molekulernya seperti ini. Di sini dalamnya ada triglycerid. Ini bahasa kimianya, triacylglycerol. Ingat kenapa triacylglycerol? Yang hitam panjang ini gliserolnya, ini rantai fatty acidnya, triglycerid. Ini kolesterolnya. Kolesterol itu dibilangnya sterol. Kolesterolnya udah ada esternya, tuh lihat ada rantai fatty acid yang nempel di sini juga, ester. Ya, ini ester itu artinya kolesterol udah ditempelin fatty acid. Kalau nggak ada dua hitam ini di ujungnya, berarti dia free kolesterol. Tapi cara lemak menyimpan kolesterol dan triglycerid dan kolesterol dan lemak itu harus selalu dalam bentuk ikatan semua. Biar apa sih? Biar stabil. Dalam bentuk triglycerid maupun kolesterol ester. Ini enzim-enzimnya di luarnya, nggak usah dibahas sekarang. Next. Nah, kalau kita nggak makan atau kita mulai mau pakai lemak, yang aktif ialah tadi HSL. Jadi ATGL memecah adipositilipas memecah triglycerid menjadi diasil. Artinya triglycerid menjadi diasil T3D. Artinya apa? Tri itu 3, D itu tinggal 2. Bener nggak? Gliserolnya cuma tinggal megang 2 fatty acid. D ini dipotong oleh HSL hormon sensitif lipas menjadi MAG. Ini bukan monoaminogen ya. MAG itu monoasil gliserol. Artinya apa? Cuma tinggal 1 gliserol dan 1 fatty acid. Mono 1. Tri di mono. Baru setelah dipotong lagi oleh MSL, keluarnya benar-benar cuma tinggal fatty acidnya aja dan gliserolnya lepas fatty acid dan gliserol. Itu prosesnya. Jadi kalau yang lemak yang keluar dari perut paha kita free fatty acid, free gliserol. Gliserol ke liver jadi gula, free fatty acid dipakai di mana? Otot, jantung, liver, buat keton, ya kan? Kalau gliserol yang lepas dipakai siapa? Otot? Betul nggak? Betul nggak kalau dipakai otot gliserol yang lepas? Atasnya, betul nggak? Hah? Salah. Kan gliserol kan selalu kembali ke liver. Buat bikin apa lagi? Gula. Jadi semua ikatan gliserol ini, semua lemak yang kita makan, gliserol cuma bisa ada satu organ yang pakai, liver. Kalau mau ribet, karena liver yang cuma punya gliserol kinase enzim. Sel lain tidak ada yang punya gliserol kinase, aktivitasnya tidak signifikan sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang lepas dari lemak. Jadi kalau setiap kalian makan lemak atau melepas lemak dari badan, semua gliserolnya ke liver. Gak pernah bisa bikin gula kita 0. Aku makan lemak, menyumbangkan sumber gula, gliserol. Aku nggak makan, bikin perut paha aku menyumbang sumber gula dari gliserolnya juga. Paham nggak? Triglycerid dari makanan,
memberikan sumber bahan baku gula, glycerol, nggak makan apa-apa, gula nggak nol. Karena trigliserida nih, kita cadangan kita jadi glycerol juga yang bisa berliver. Artinya udah benar belum aku bilang tidak ada karbohidrat yang memberikan glukosa lebih esensial. Kenapa? Karena kita makan prekursor gula dan kita menyimpan prekursor gula. Makanya kalau gula disimpan dalam bentuk glikogen nggak banyak. Kalau gula disimpan dalam bentuk trigliserid banyak nggak? Ya kan? 400-500 gram glikogen di otot, 80-100 gram glikogen di liver, itu jadi gula. Bayangkan berapa trigliserid itu kita. Jangan lihat di darah dia baca yang di perut paham. Seabrak-abrak gak? Itulah cadangan lemak dan cadangan prekursor gula. Itulah kenapa gula darah gak bisa nol. Gak ada wajib makan nasi roti ini supaya nasi gula. Kenapa? Bahan baku gula nempel di sini. Paham ya? Exactly. Nah, tadi kan aku bilang HSL diaktifkan oleh, tadi kan kalau kita mau lipolytic agent yang tadi aku bilang itu yang membuat kita bisa kurus kalau pas lemak, ya itu kan membuat adenylytic receptor aktif dan mengaktifkan HSL, hormon sensitif lipas. Jadi lipas dari hormon sensitif ini motong-motongin lemak kita. Tapi kan tadi kan ngomongin baru trigliserid. Hari ini aku mau bahas apa? Masih ingat gak? Oke, masih ingat gak? Soalnya kayaknya udah panas semua kayaknya. Karena aku gak bisa jelasin kolesterol sendiri, karena datangnya kolesterol gak mungkin sendirian, selalu bisa bareng sama lemak trigliserid. Jadi aku jelasin keduanya ya. Tapi ujungnya kita membahas kolesterol homeostasis. HSL ini gak cuma motongin trigliserid, tapi juga motongin esternya dari kolesterol. Ingat gak tadi? Kalau trigliserid kan ada esternya, itu juga dipotong oleh HSL, sehingga kembali menjadi free kolesterol dan fatty acid. Kalau trigliserid jadi fatty acid, kalau kolesterol jadi kolesterol atau free kolesterol. Free itu artinya tidak ada ikatan esternya lagi. Free fatty acid artinya tidak ada ikatan esterifikasi dan glycerol lagi. Free, bebas. Ya, kolesterol dan free fatty acid ya. Nah, ini contohnya mungkin udah dibahas sama Mas Azharul. Ini contohnya kalau di luteal cell. Luteal cell itu ovarin itu kita bikin progesteron, estrogen. Kolesterol yang dilepas dari lipid droplet di luteal itu masuk dulu ke mitokondria dengan enzim ini, gak usah dihafalin, menghasilkan progesteron. Lemak yang lepas dari lipid dropletnya luteal cell bisa dipakai untuk energinya beta oksidasi. Kalau ini misalnya ini sel lemak, kolesterol ini yang lepas ini bakal numpuk dulu, gak langsung ujuk-ujuk keluar. Kalau tadi kan fatty acid langsung keluar. Mundur dikit mas, biar mereka nggak keder. Mundur. Nah, kalau fatty acid begitu habis dipotongin HSL, ini kan masuk keluar ke darah. Tapi kalau keluar ke darah ini dia nanti dibawanya sama albumin. Tapi kalau kolesterol, maju mas, kolesterol ini nggak ujuk-ujuk keluar ke darah. Kolesterol ini nunggu angkutannya lewat. Ada tahu nggak nama angkutan kolesterol? Untuk dia merebek keluar dari pipi rumah. Hah? LDL. Hah? HDL. Next one. Ini. Jadi kita baru ngomong sekarang udah fokus ke kolesterol ya. Udah nggak perlu bahas triglycerid tadi kan. Kita akan bahas sesuai dengan tema hari ini, keseimbangan kolesterol. Jadi sebelum aku maju lebih jauh, ternyata yang mengatur keseimbangan berat. Mas kalau kolesterol saya 300, dia cuma 200, kok dia cuma bisa 500? Kok bisa beda-beda setiap orang? Organ apa yang mengatur keseimbangannya? Ternyata yang mengatur ialah liver. Liver ini yang mengatur keseimbangan ininya. Jadi kolesterol ke liver, keseimbangan kolesterol ini, liver itu bisa
memenuhi kebutuhan kolesterolnya dari pencernaan. Kolesterol yang dibawa dari pencernaan, walaupun nggak banyak kolesterol dari makanan, tapi kan kolesterol yang dari tadi apa? Asam penuh ada, ya kan? Jadi kolesterol yang dibawa balik dari asam penuh yang dikeluarkan, disirkulasi lagi, kembali lagi ke liver, buat bahan baku asam penuh lagi, muter aja. Dari makanan nggak signifikan. Atau dari ekstra hepatic tissue, dari pipi perut paha, dari pembuluh darah yang banyak kolesterolnya, balik ke sini pakai apa tadi namanya? HDL. Atau dari LDL. LDL itu gini, liver buat kolesterol. Kalau ke LDL, triglyceridnya banyak. Triglyceridnya diambil jadi intermediate ukurannya. Kolesterol dan triglycerid seimbang jumlahnya. Tapi kalau diambil lagi triglyceridnya oleh jaringan lain, muscle, otot, jantung, sel apa lagi, sisanya apa? Dikit sekali kan triglycerid di sini kan nggak kelihatan kan? Itu baru disebutnya LDL. Jadi yang benar LDL itu fungsinya ialah membawa kolesterol, bukan lagi triglycerid. Kalau VLDL dia bawa triglycerid dari liver untuk diambil oleh sel-sel lain. Tapi kalau udah sisanya dengan LDL, fungsi LDL cuma satu, nganterin kolesterol. Kolesterol ini nanti buat apa mas contohnya? Contohnya misalnya otot butuh kolesterol untuk perbaikan jaringan, jantung butuh kolesterol, atau adipose tissue sendiri mau nyimpen kolesterol kayak tadi, atau testis, ovari, adrenal, sepertinya biarkan mengajar butuh kolesterol kan untuk bikin, mau nggak punya testosteron, mau nggak punya estrogen, butuh kolesterol kan? Berarti yang bertugas di tubuh kita untuk nganterin kolesterol kemana-mana namanya apa? LDL. Ya, jadi sebelum kalian menjudge LDL, pastikan kalian tidak mau kehilangan hormon-hormon itu. Dia masuknya juga lewat dari jaringan ini, masuknya juga lewat LDL reseptor untuk diambil partikelnya ke dalam. Dan liver kalau butuh kolesterol juga punya LDL reseptor lagi. Jadi LDL ini bisa ditarik lagi ke liver. Lihat nih. LDL ini bisa ditarik lagi ke liver. Otomatis LDL reseptor yang paling aktif mengontrol jumlah LDL di darah ialah LDL reseptor yang di liver, bukan di sini. 70-80% sirkulasi LDL di darah itu kembalinya lewat liver. Jadi kok dia LDL-nya 500, ini cuma 300, ini cuma 200. Itu kan LDL yang di darah bukan? Perbedaannya di mana kira-kira? Apa yang membuat yang satu LDL-nya dibiarkan tinggi, yang satu LDL-nya dibiarkan rendah? Yang membedakan apa? Udah kebayang belum? Siapa yang udah tadi? Langsung diuji. Ngeri banget ya. Ternyata yang menentukan perbedaan itu ialah LDL reseptor. Semakin banyak LDL reseptor di permukaan sel liver, kira-kira di darah LDL-nya makin banyak atau makin turun? Karena LDL-nya diambilin oleh LDL reseptor. Semakin sedikit LDL reseptor di liver, LDL-nya makin banyak atau makin turun? Perbedaan tiap individu ternyata di jumlah LDL reseptor yang diekspresikan di permukaan sel liver. Kenapa dia bisa 500 LDL-nya, saya 300, saya 200? Perbedaannya ternyata cuma di LDL reseptor. Jadi makin pengen tahu nggak LDL reseptor itu pengaturannya gimana? Karena pengen LDL rendah ya. Kenapa kok mau LDL rendah? Masih takut, masih galau. Kan udah dijelasin dari tadi, LDL gak bahaya. Yang small dose LDL aja baru pro, bukan penyebabnya aterogenesis. Tapi gak apa-apa, aku ikutin dulu. Pasti pengen tahu LDL reseptor. Oh ternyata menentu perbedaan jumlah LDL tiap orang itu kan LDL reseptor. Makin banyak diekspresikan di liver, makin berkurang LDL saya. Makin sedikit diekspresikan di liver, makin banyak LDL saya. Itu top. Gak ada pengaruh
Bukan karena saya banyak makan kolesterol ya. Enggak. Kan ingat, kolesterol dari makanan nggak signifikan disebabkan usus. Udah paham kan dari yang pertama? Berarti yang membedakan keseimbangannya ternyata terletak di dalam tubuh sendiri organnya, yaitu LDL reseptor. LDL reseptor dari mana? Semua organ punya LDL reseptor, tapi yang 70-80% untuk mengatur sirkulasi kolesterol di plasma darah itu yang pilih. Itulah sebabnya kalau keseimbangan kolesterol kuncinya di organ kita, yaitu liver. Kenapa yang ketosis kok LDL-nya lebih banyak dibanding yang nggak ketosis? Kan pertanyaan di situ. Pasti ada hubungannya dengan LDL reseptor. Betul nggak? Somehow kalau aku nggak makan karbo, entah aku makan lemak atau enggak, tetap aja kolesterol naik. Tapi kalau aku makan karbo, asal aku nggak diabetes, insulin resistan, aku kembali ke parameter normal LDL di lab. Makan karbo, berarti secara nggak langsung LDL reseptor banyak ya mas. Kalau yang analogi cepat. Tapi kalau nggak makan karbo, LDL reseptor berkurang ya mas. Sehingga LDL-nya banyak di darah, nggak diambil. Analogi singkatnya kayak gitu nggak? Betul, tapi ngerti dulu fisiologinya. Think like an engineer. Kenapa aku bisa tahu ini? Karena aku berpikir seperti engineer, nggak cuma lihat hasil. Next, kita ngomong kolesterol dulu. Kolesterol di liver tadi kan bisa dari, biar tadi udah sekali lagi. Ini kan kolesterol, keseimbangan kolesterol di liver bisa dari intestin. Intestin ini dari pencernaan tapi dominan dari asam pedu ya, bukan dari kolesterol makanan ya. Bisa dari HDL nganterin balik dari seluruh tubuh, pipi perut paha diambilin sama HDL dibalikin ke liver, betul? Bisa dari LDL reseptor yang ngambil lagi LDL. Kalau LDL udah masuk dalam sini, dihancurin, dapat kolesterol lagi kan? Tapi liver bisa nggak buat kolesterol sendiri? Tanpa perlu mereka nganterin semua, bisa kan? Baru ekspos. Cara membuatnya ialah de novo sintesis. De novo. Karena nggak membahas triglycerid, kalau aku ngomong de novo lipogenesis itu pembuatan triglycerid. Tapi itu terjadi bareng-bareng dengan pembuatan kolesterol. Jadi disebutnya namanya de novo sintesis terhadap kolesterol. Kuncinya, enzim kuncinya untuk liver bisa buat kolesterol, enzim kuncinya. Limiting rate-nya ialah HMG CoA reduktase. Ini target dari statin. Kalau minum obat kolesterol, statin fungsinya ialah menginhibit aktivitas enzim ini, sehingga liver tidak buat kolesterol. Jadi kalau ada dokter lihat, wah kamu kolesterolnya tinggi nih, ya kasih obat statin namanya. Apa atau mereknya apa aja? Tidak ada statin apa, ada pokoknya juga statin aja. Tujuannya ialah apa? Supaya liver kamu nggak buat kolesterol lagi. Sebetulnya ini saya kasih obat supaya liver kamu nggak buat kolesterol. Berarti nggak betul? Saya kasih obat supaya liver kamu nggak buat kolesterol. Kenapa? Karena spesifik fungsi statin ini hanya untuk menghambat HMG CoA reduktase. Kesini langsung. Berarti kalau kita statin, kita nggak mau liver kita buat kolesterol. Selesai. Gitu dulu ya. Jangan pikir kemana-mana lagi dulu. Tapi kalau HMG CoA reduktase ini aktif, dia bisa membuat kolesterol. Baru kolesterol ini bisa digunakan untuk dikirim ke seluruh tubuh lewat VLDL dan menjadi LDL. LDL ini bisa dipakai, yang bawa kolesterol tadi bisa dipakai oleh berbagai macam tubuh. Dan kalau liver mau diambil lagi lewat LDL reseptor, balik-balik ke sini, betul nggak? Dia buat, kirim, balik-balik ke sini. Atau kolesterol ini bisa dijadikan, ingat nggak? Bile acid, asam pedu. Asam pedu kan mengandung kolesterol tadi, ingat nggak penyerapannya? Bagus. Berarti bisa ngikutin ya. Berarti udah bisa nih. Soalnya udah bilang saya. Ya. Cuma dulu ketawa-tawa. Mulai paham. Fisiologi gak apa-apa, rumit. Tapi kalau ngerti, menarik kan? Pakem kan dari paham tubuh kita kan? Gak cuma dengerin katanya dia, katanya di berita, katanya kolesterol itu sekian, cuma taunya dari katanya. Jadi beda berita, beda rasanya. Tapi kalau kita ngerti apa yang
terjadi sebenarnya? Lebih pakem buat diri kita sendiri. Itu tujuan hari ini, membuat kalian pakem dalam fisiologi. Atau kolesterol ini bisa berasal dari HDL. Ingat nggak? HDL ambil dari seluruh tubuh, balikin kolesterol sini. Tapi intinya sintesisnya bisa dibuat sendiri. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan liver bisa membuat kolesterol. Aktivasi dari transcription factor yang namanya SREBP2, Steroid Regulatory Element Binding 2, nggak usah dihafal. SREBP2 kunci transkripsinya dari HMG-CoA reduktase. Lihat, ini yang mungkin kalian nggak usah dihafalin, juga udah tahu. Insulin ternyata dibutuhkan. Perlu aku kasih tau nggak apa yang memicu naiknya insulin? Apa? Gula. Jadi kalau gula darah kita, kalau kita makan karbohidrat memberikan gula, naikin insulin nggak? Insulin itu yang naik pro terhadap membuat liver bisa buat kolesterol. Jadi kalau kalian masih banyak makan karbo dan ternyata kolesterol naik, setelah itu statin berfungsi nggak? Berfungsi. Ngerti nggak? Kalian makan karbo kan? Kolesterol naik. Artinya makan karbo, insulin naik nggak? Gula darah naik nggak? Pembuatan kolesterol naik nggak? Dikasih statin nih supaya nggak menghambat enzim ini. Kolesterolnya jadi turun nggak di liver? Betul. Lah iki makan karbohidrat. Kolesterolnya rendah. Siapa nggak pernah lagi? Nggak makan karbo, kolesterolnya benar rendah. Malah bikin mumet kan? Terus dikasih statin untuk menghambat ini, menghambat stasis. Ngaruh nggak? Ternyata kolesterolnya bukan buatan liver ya mas. Kalau kamu masih makan karbo dan insulin kamu tinggi basalnya, akhirnya liver bisa buat kolesterol, wajar kamu minum itu. Tapi kamu kolesterol tinggi bukan karena insulinnya tinggi, terus insulin kamu rendah. Makanya kamu bakal lemak, lemaknya kelepas. Insulin rendah kan buat pankreas lepas lemak. Tapi di liver buat kolesterol enggak? Enggak juga. Dan gak ngaruh juga karena dibuktikan di undang-undang kolesterol ya. Karena fungsinya di sini. Karena ada integrasi kognisi. Tapi kalau kita puasa, yang meningkat apa? Ini aku langsung menjelasin, cuman ingat dari dulu aku sering ngomong AMPK. AMPK itu meningkat saat puasa. Nah, kalau orang puasa, AMPK meningkat, itu menghambat ini. Jadi kalau ini tadi bisa dihambat oleh statin, tanpa perlu statin, AMPK bisa menghambat. Kortisol dan glukagon saat puasa, kalau saat makan kan insulin naik. Saat puasa glukagon naik. Glukagon juga menghambat ini. Jadi kalau mau membuat liver stop bikin kolesterol, jangan makan. Pasti berhenti buat livernya, karena glukagon menghambat sintesisnya. Tapi kalau aku makan gak pakai karbo mas, glukagon tetap dominan gak? Tetap susah buat kolesterol gak? Gak makan atau gak makan karbo, kan sama-sama membuat insulin kita tidak tinggi, sehingga mencegah terjadinya denoksidasi dari kolesterol di liver. Paham ya? Next mas. Lagi slide itu karena bulat banget sih mas. Tambah. Ikuti titik hijaunya saja, jangan galau dulu, ikuti titik hijaunya. Di kemana titik hijau mengarah, ikuti, jangan lihat peta lainnya. Mungkin aku buat kayak benang kusut. Seru ya? Kalau di kelas medical mungkin dosennya ngomong udah pernah. Ini yang ngomong serunya bisa ketawa ya. Kalau di cewek. Oke, ini aku ulang tadi. Jadi lipogenesis itu sebetulnya pembuatan kolesterol dan pembuatan trigliserid. Ada dua ya. Insulin bisa memicu pembuatan lemak, trigliserid, memicu pembuatan kolesterol.
Kan nanti kalau liver udah bikin triglycerida dan kolesterol kan jadi satu lagi. Dikirim di pemerintah namanya VLDL, betul nggak? VLDL kan kombinasi triglycerida dan kolesterol, betul nggak? Nah, tapi beda aktivator. Sama SLBP, tapi kalau untuk bikin triglycerid, fatty acid metabolism, jangan pusing lihatin titik hijaunya. SLBP itu ternyata ada dua. SLBP sebagai aktivator itu ada yang tipenya 1C. Kalau aktif membuat pembentukan triglycerid, ya kan? Ini lipogenic gene expression membuat triglycerid. Kalau yang diaktifkan yang dua, ini yang membuat kolesterol. Tapi insulin di sini cuma beda posisi doang, tapi satu sumbernya insulin. Ya, insulin di sini aktifnya 1C, insulin di sini aktifnya SBP2. Jadi insulin ialah kunci untuk liver bisa buat triglycerid, liver bisa buat kolesterol. Insulin. Kalau insulin rendah gimana? Susah nggak liver buat triglycerid? Susah nggak liver buat kolesterol? Ya bener sih mas, aku nggak makan karbo, aku puasa kayak KF, triglycerid itu turun sih, betul nggak? Tapi kok kolesterolnya munggah, naik, makhluk RM ngomongnya gini, ya. Kenapa bisa naik kolesterol tapi triglycerid terbukti turun? Kenapa? Nanti aku jelaskan. Tapi intinya apa? Kolesterol saat kalian ketosis alias insulin rendah, aku yang jamin, bukan liver yang buat kolesterolnya. Aku yang jamin, karena fisiologinya tidak mengizinkan untuk liver buat kolesterol. Fisiologi, matematika, engineeringnya. Karena SLBP ini tidak dibikin oleh insulin. Ya, oke, next mas. Ini yang aku bilang tadi. SLBP tadi, masih kita dari yang aku bilang tadi, bikin SLBP yang untuk membuat triglycerid, yang untuk membuat kolesterol, itu ternyata kalau dia aktif, SLBP2 ini kalau dia aktif, dia membuat apa di kuil? Mengaktifkan pembuatan apa? Apa namanya ini? Baca coba, gede mas. Ini kelihatan ya? LDL reseptor. Ada yang ingat tadi perbedaan? Mas, saya LDL-nya 500, saya 300, saya 200. Beda apanya? Beda LDL reseptor. Kalau di sini yang masih ngarep-ngarep LDL-nya rendah, berarti pengen LDL reseptornya banyak nggak? Ini bisa ya? Aja beda. Masih ngarep ya. Tapi untuk membuat LDL reseptor banyak di liver, supaya bisa ngambil LDL di darah, caranya gimana? Aktifin SLBP. Aktifin SLBP caranya ya mas? Mundur mas Budi, mundur. Jangan lagi. Lalu aku slide dong Pak. Apa? Insulin mengaktifkan SLBP. SLBP, balik lagi mas, mengaktifkan LDL reseptor. LDL reseptor mengurangi LDL. Oh, berarti saya kalau mau LDL rendah harus makan karbo lagi ya? Oh, mau karbo. Aku nggak bilang fisiologinya SRBP kalau diaktifkan oleh insulin mengaktifkan LDL reseptor juga. LDL reseptor mengurangi LDL juga. Aku belum jalan nih. Nyambung kan? Nyambung ya? Gak ketinggalan ya? Oke. LDL reseptor ternyata kuncinya ternyata SRBP. SRBP kuncinya insulin. Next mas. SLBP2 juga regulate source of cell cholesterol. Jadi kalau SLBP2 ini aktif, SLBP2 aktif, insulinnya tinggi, SLBP2 aktif kan? Aktif. Kebutuhan kolesterol liver itu nggak butuh dari intestin, nggak butuh dari HDL. Gue bisa buat sendiri asetil CoA oleh SLBP2 jadi kolesterol. Ya.
Acetyl-CoA jadi kolesterol. Sintesis. Dan ingat, gue bisa bikin kolesterol sendiri karena SGLT2 itu mengaktifkan jalur sintesis de novo. Gue juga bisa dapat dari LDL yang tadi beredar. Dengan SGLT2, gue bisa membuat LDL reseptor yang melacakkan LDL reseptor. Benar nggak? Sehingga LDL reseptor ini bisa ngambil LDL di plasma darah. Betul nggak? LDL di plasma darah, gue tarik-tarikin ke dalam, gue hancurin lagi di lisosom, gue dapat kolesterol lagi. Kolesterol yang sebelumnya dibawa LDL diambil dan dia juga bikin kolesterol sendiri. Jadi sumber kolesterol saat insulin lagi naik ialah buat sendiri dan dari pengambilan LDL di sirkulasi. Dua ya yang itu ya. Kalau LDL, kalau kita makan karbo yang menaikkan insulin, menghasilkan SLDP, logikanya ialah secara fisiologi ialah liver bikin kolesterol sendiri dari acetyl-CoA. Acetyl-CoA-nya ini dari gula dipotong-potong, glikolisis akhirnya jadi acetyl-CoA di mitokondria, tapi nanti dikeluarin lagi lewat sitrap jadi acetyl-CoA lagi di sitoplasma. Yang aku bicarakan ini ialah acetyl-CoA yang bukan di mitokondria tapi yang sudah ada di sitoplasma. Ya, acetyl-CoA di sitoplasma yang jadi bahan baku kolesterol, dan dia ingat menghasilkan LDL reseptor yang narik lagi LDL masuk. Jadi kalau yang tadi pengen, mas aku pengen ngurangin LDL di darah tuh mas, pakai LDL reseptor ya mas, iya. Tapi secara langsung liver juga jadi buat kolesterol lagi. Tadinya saat insulin rendah atau ketosis kan liver susah buat kolesterol, stabil nggak ngaruh. Tapi kalau mau menaikkan LDL reseptor, liver dibuat bisa buat kolesterol lagi. Terus kejadiannya bareng-bareng, stabil ngaruh lagi, ya kan? Next lagi. Nah, liver. Sekarang aku bicarakan ketosis. Ada apa dengan ketosis? Ada apa dengan ketosis dan LDL reseptor? Umat, ikuti garis hijaunya aja. Jangan lihat yang lain, lihat ini. Ya, diet makanan. Kita bisa makan lemak, karbohidrat dan protein atau nutrisi, betul? Fat jadinya fatty acid free. Karbohidrat jadinya glucose. Protein jadinya asam amino acid. Tiga-tiganya kalau masuk ke dalam mitokondria, di dalam sel, ini mitokondria, kompartemennya beda ya. Ini sel, namanya sel liver, dalamnya bukan mitokondria. Glukos jadi acetyl-CoA. Fatty acid jadi acetyl-CoA. Protein jadi acetyl-CoA. Kalau udah jadi acetyl-CoA di dalam mitokondria, bisa untuk buat ATP, energi. Bisa untuk buat, berarti ini bisa mas, glukos lari kesini, nggak bisa. Katanya glukos bisa jadi acetyl-CoA. Ini yang mau menjelaskan. Kalau asalnya acetyl-CoA dari glukos, saat glukosnya banyak, acetyl-CoA ini kok hijau-hijaunya hilang mas? Baterai Galau soalnya orang kelihatan. baterainya situ mas. Udah galau nggak? Nggak, soalnya mereka galau tadi kalau nggak ganti hijau-hijaunya cuma sekedar gambar juga. Wah, gede lagi. Ya, sabar ya, jangan galau anak. Baterainya beda. Itu yang Baterainya masih ada. Ya. hijau-hijaunya mati. Alhamdulillah. Titik hijau. Acetyl-CoA kalau datangnya dari glukosa, kalau dia kebanyakan
dia larinya selalu ke sini, garis merah, garis merah tadi, membuang aspal CO-nya ke sitoplasma. Ini bagian luar sitoplasma, ini mitokondria. Ya, ingat ya, kalau aspal CO dari gula kebanyakan, dia larinya ke arah sitoplasma. Aspal CO-nya dibuang keluar. Kalau dari lemak, ya, lihat ini lemak itu sebelum jadi aspal CoA, dia melalui proses di mitokondria namanya beta oksidasi. Beta oksidasi terhadap lemak. Barulah lemak ini yang di beta oksidasi memberikan asetil CoA. Asetil CoA ini kalau kebanyakan dari lemak larinya ke sini. Ke arah apa? Pembuatan. Jadi keton itu ternyata asalnya dari ekses asetil CoA. Ekses asetil CoA yang berasal dari lemak. Lemak yang masuk liver yang memberikan asetil CoA. Kalau asetil CoA yang buat ATP energi udah cukup, nggak butuh lebih energinya. Tapi lemaknya masih masuk terus ke liver, asetil CoA-nya nggak jadi energi lagi, kan nggak butuh. Dilarikannya ke arah pembuatan keton. Kembali ke gula. Kalau gula yang masuk, aspal CoA-nya memasukkan ATP-nya udah cukup, buangnya bukan ke keton, buangnya ke sitoplasma. Kenapa aspal CoA-nya dibuang ke sitoplasma, Mas? Karena di sitoplasma lah ekses dari gula yang masuk setelah ini bisa menjadi trigliserid, kalau kita contohnya bisa menjadi kolesterol. Kenapa insulin bisa memicu pembuatan trigliserid dan kolesterol bersamaan? Karena untuk membuat kolesterol dan membuat trigliserid bahan-bahannya sama. Apa? Aspal CoA yang di sitoplasma. Ini di sitoplasma enggak? Kalau untuk bikin keton, aspal CoA-nya di dalam atau di luar? Kalau untuk bikin kolesterol dan trigliserid, aspal CoA-nya di dalam mitokondria atau di luar? Sekarang pertanyaan satu. Kalau liver sedang buat keton, kalau kalian nggak makan karbo, liver kalian buat apa? Berarti akumulasi aspal CoA. Kalau akumulasi aspal CoA-nya ada di mitokondria atau di luar sitoplasma? Bukan di luar kan? Dan asalnya juga bukan dari gula kan? Dari lemak kan? Itu sebabnya ketogenesis menyebabkan cacat. Cacat mas dengan saya. Benar. Menyebabkan cacat dari kemampuan liver yang sebetulnya mudah buat kolesterol. Dulu waktu saya masih makan karbo, makan gula, liver saya mudah buat kolesterol. Tapi kalau saya ketosis, asetil CoA saya sekarang dominan kumpulnya di mitokondria dan buat keton. Jadi proses ketogenesis atau pembuatan keton di liver itu tidak bisa terjadi bersamaan dengan proses pembuatan kolesterol maupun trigliserid. Itu sebabnya kalau liver lagi fokus bikin keton, bisa nggak dia bikin kolesterol juga? Nggak bisa. Bisa nggak ini yang kan ini kalau ngumpul di sini, keluar di sana, bisa nggak? Bagi dikit dong buat di sini. Nggak bisa. Dalam hukum biokimia, ini dua proses eksergonik yang energinya besar saya bilang nanti gini. Suatu reaksi kimia dengan energi besar tidak bisa berlawanan sekaligus. Kalau yang pakai dikit-dikit tidak apa-apa, tapi kalau ini pembentukan lemak butuh energi besar, pembentukan keton butuh energi besar. Terjadinya bersamaan, nggak mungkin. Secara kimia nggak mungkin. Orang biokimia di sini masih ngerti kalau belajar kimia. Tidak bisa terjadi dalam satu sel yang sama. Kalau sel itu lagi buat lemak, ya buat lemak aja. Lagi buat keton, ya buat keton aja. Buat lemak dan keton, nggak mungkin. Jadi ketosis membuat kalian tidak bisa membuat lemak maupun kolesterol. Artinya liver yang membuat keton mengalami penurunan kemampuan membuat kolesterol. Next mas, dulu udah lemak sih. Udah azan mas kebetulan. Padahal masih gergetan ya. Masih Aku dapatnya mereka keluar dari sini lupa semua. Satu nih terakhir. Oke.
Terakhir ya Mas ya. Aku mau menunjukkan something yang membuat mereka kaget. Oh ternyata, gitu. Ini tadi kan yang simpatetik ya. Kalau liver nggak bisa membuat kolesterol sendiri, terus yang memenuhi kebutuhan kolesterol di liver siapa? Tenang. Liver kan punya, walaupun liver nggak bisa kolesterol, kita di kolesterol di mana? Hah? Di perut paha. Itu namanya sel lemak. Benar kan? Sel lemak kan? Nah, sel lemak itu kita minta aja. Gue nggak bisa. Gue sekarang dengan ketosis, gue nggak bisa bikin kolesterol lagi. Tapi selama ini kemarin kan gue punya kolesterol tuh di perut paha. Balikin sekarang. Kebutuhan kolesterol gue minta dari kalian sekarang. Caranya simpatetiknya nembak. Nah, ini kan tadi ini pembukaan trigliserid. Pada saat kita ketosis, lemak kita bocor. Fatty acid-nya keluar, eksklusif. Udah itu, kolesterolnya juga keluar. Karena apa? Ada peningkatan ekspresi APCA. APCA 1 ini dibutuhkan untuk membuat kolesterol keluar dari sel lemak nempel ke HDL. Jadi untuk HDL bisa tarik kolesterol keluar dari sel lemak, butuh transporter APCA 1 namanya. Ada di kaset C1A1. Eksklusif gitu. Jadi saat kolesterol ini sudah tidak bisa pakai dari LDL reseptor, ingat nggak kenapa nggak bisa pakai dari LDL reseptor? LDL reseptor aktifnya bersamaan dengan sintesis kolesterol. Berarti LDL reseptor aktifnya bersamaan dengan insulin yang meningkat. Nggak makan karbo, insulinnya bisa tinggi nggak? Berarti nggak bisa ngandelin dari LDL lagi yang diuptake maupun pembuatan sintesis di dalam sendiri, itu nggak? Tapi ini terpenuhi dari jalur mana? Ada yang namanya reseptor SRB1, scavenger reseptor B1. Fungsinya ialah menerima kolesterol dari HDL. HDL ngambilin dari seluruh tubuh ini sampai sel lemak, diambil lewat APCA 1, diambil kolesterolnya, dikit lagi jadi kolesterol ester dengan LCAT, dibawa kembali ke liver, diambil lewat SRB1. Penuh deh. Berarti kolesterol di liver sekarang saat ketosis karena tidak bisa buat sendiri, dapat dari mana? Dari stok mereka enggak? Stoknya ekstra hepatic tissue, stoknya ada di luar liver, di perut paha dan sebagainya, diambilin untuk isi kolesterol. Setelah ketosis, HDL kalian meningkat ya? Ya kan? Kolesterolnya dari sana. Tapi LDL reseptor saya jadi dikit ya mas. Iya. Kan nggak ngandelin insulin lagi. Berarti LDL saya jadi banyak ya di darah. Ya. LDL di darah bawa kolesterol nggak? Wow. Jadi kalau di darah LDL dan kolesterol saya tinggi nggak ya? Tinggi. Karena LDL reseptor saya rendah. Karena insulin saya rendah. Tapi kan saya kalau makan lemak butuh asam penuh mas. Asam penuh butuh kolesterol. Kolesterol dari mana? Dari kulkas. Di rumah nggak mampu buat, ambil HDL-nya tinggi. Aduh, HDL gua ketinggian tapi HDL gua masih ngeri mas, HDL tinggi. Karena berarti ada di awal yang sifatnya protektif anti aterosklerosis. HDL kan? Pengen nggak punya HDL tinggi? Karena dia kan fungsinya mencegah akumulasi kolesterol di seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah, diambil lagi. Tapi LDL tinggi juga bahaya mas. Nah, dulu LDL yang mana dulu? Yang gede apa yang small? Kalau yang small, tahunya kita LDL kita bukan yang small gimana mas? Di Prodia ada sekarang kajian small dan LDL. Tapi kalau gampang itunya, triglycerid dibagi HDL kalau kurang dari 3, optimal kurang dari 1, alias triglyceridnya rendah, HDL-nya tinggi, itu sudah pasti LDL berapapun jumlahnya beredar itu gede-gede. Cara itu gampang gitu. Gak percaya? Kalau dia keluarin duit yang mahal, cek jumlah small dance-nya normal apa enggak. Aku punya LDL 500, dari 500 ini jumlah small dance-nya normal apa enggak? Dengan kondisi triglycerid rendah, HDL tinggi. Kalau pakai
itu aja di sini aja dibagi enggak gitu. Jadi LDL nya nggak usah khawatir, tapi khawatir kalau kalian HDL-nya rendah. Cara ningkatin HDL, caranya gimana? Buat liver nggak bisa buat kolesterol. Selesai ya? Selesai. Selesai. Tepuk tangan buat Mas Tio Prasetyo. Masya Allah, benar-benar ya Mas. Ternyata kalau ngikutin katanya itu sebenarnya fisiologi memang menambah anxiety ya Mas ya. Ya. Berarti hari ini semuanya paham atau tidak? ada lagi nanti di Gak apa-apa. zona kedua. Ya, jadi insya Allah kita akan isoma selama aku bikin sedikit deh. Tapi nanti waktu tanya jawabnya agak berkurang nggak apa-apa ya. Jadi untuk saat ini persiapkan pertanyaannya. Takutnya nanti ada yang nggak terjawab. Jadi cepet-cepet duluan-duluanan dan setiap pertanyaan nanti ada hadiahnya Mas. Ya. Aku juga sebenarnya gini, kemarin aku di grup khusus tenaga kesehatan, Oke. aku minta Pertanyaan. titipan pertanyaan setelah Oke. mulai organisasi oleh para dokter. Oke. Nakas ya. Pertanyaannya memang berbobot. Oke. Aku juga mau jawab, kalau nggak salah ada apa masuk di grup. Loh, ini ternyata belum menjawab Mas. Belum. Oh belum. Aku Kirain jadi ini udah menjawab karena kan aku tadi takutnya kalau awal bingung mau nanya apa Oke. soal kolesterol. Tapi kalau orang nakes kan lebih concern Benar. pasien mereka. Nah, kalau nanti isi pertanyaan, Mbak Salim bisa mempertanyakan pertanyaan tenaga kesehatan yang ada di grup. Oke, boleh. Yang belum aku jawab di grup, Oke. aku bilang aku jawab di sini. Ya. Mas mengenai kolesterol. Betul. Karena pertanyaannya lebih bobot jelas. Betul. Kayak tenaga kesehatan. Tapi di sini juga makanya boleh. Oke, jadi Jadi nanti Mbak Salim nanti minta dari koordinasi sama Juli ya Mas untuk Budi. dimahis Oke, pertanyaannya. jadi sebenarnya ada berapa slide lagi Mas? Nah, nanti 12 slide lagi. aku akan buka 3 SKS khusus buat yang masih penasaran dengan Mas Tio Udah ya. sama. Ya, nanti wanita-wanitanya bakalan Ya. bercanda ya. Jadi Mas Tio ini kan selalu sharing knowledge with love gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah wujud kenapa Keto Fitness itu support banget dengan ketofastosis. Kita itu harus berbagi ilmu untuk mengalahkan hoax-hoax dan yang katanya. Jadi saat ini udah dipahami bahwa kolesterol itu sebenarnya bukan sesuatu musuh. Nah, Itu yang kita butuh. Ya, itu sesuatu yang justru kita butuh untuk menyelamatkan nyawa kita juga. Betul ya Mas ya? Ya. Memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, nanti pertanyaannya disiapkan. Kita akan kembali lagi jam 1.30. Oke, aku jawab. Jadi sholat dulu, istirahat dulu, dan untuk para peserta kita sudah sediakan bilful nih Mas. Kita ada sponsor dari Amados, setiap peserta mendapatkan 1 ekor ayam Amados. Silakan Tapi beristirahat. jangan ada yang ngantuk nggak bisa saya makan. Makanya nanti pertanyaannya udah disediakan. Dr. Azharul dan Mas Tio nanti akan di depan bersama Sari. Ya. Dan nanti kita akan menjawab pertanyaan dari tenaga kesehatan di grup Metabolic Conditioning. Dan nanti kita lanjut dengan para peserta yang ingin meraih hadiah khusus. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Mas Tio Prasetyo.